Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu CGP seluruhnya di kelas 267A. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan pagi ini kita masih bisa bertemu di ruang virtual ini untuk persiapan nantinya yaitu pendampingan individu 3. Oke, langsung saja di sini saya akan membagikan yaitu share screen dulu. Oke, sebelumnya di sini sudah tayang atau belum, Bu nih? Sudah. Ya, Kak. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya tanpa terasa kita sekarang sudah masuk yaitu di pendampingan individu 3 yang nanti akan dilaksanakan yaitu mulai dari tanggal 9, dan untuk jadwal yang telah disepakati kemarin dengan Bapak Ibu yang ngelis sendiri untuk jadwalnya itu adalah nanti untuk hari Senin itu Pak Widodo, kemudian hari Selasa itu Ibu Siti, kemudian hari Rabu itu Pak Fajar, kemudian hari Kamis Ibu Mujiaton, dan juga untuk hari Jumat itu adalah Ibu Dani. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin konfirmasi apakah benar ini nanti jadwalnya Bapak Ibu? Oke, Pak. Ya, Ya, Pak. J, laras ya berarti. Oke. Oke, ini kemarin jadwalnya. Kemudian untuk nanti waktu pendampingan itu sama seperti jamnya ya, sama halnya dengan tahun kemarin. Yang jelas di sini nanti ada batasan minimal durasi yang memang harus kita penuhi ya, yaitu 4 JP. Dan selanjutnya di sini untuk pendampingan individu 3 ini sama dengan PI sebelumnya, yaitu dilaksanakan seminggu sebelum Lokakarya. Kalau misalkan PI 2 kemarin seminggu sebelum Lokakarya 2, maka PI 3 ini sebelum Lokakarya 3. Jadi setelah PI 3 selesai di hari terakhir Jumat, nanti kita akan Lokakarya yang ketiga Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk tema pendampingan ya, tema pendampingan individu 3 ini nanti yaitu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini nanti kita akan menggali yaitu implementasi dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu setelah mempelajari modul-modul calon guru penggerak itu nanti sejauh mana. Kemudian untuk fokus pendampingan di sini nanti ada 3 fokus pendampingan. Yang pertama adalah refleksi hasil survei feedback 360 dan juga penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, dulu ketika eh, pembekalan untuk persiapan PI 2 itu saya sudah memberikan link drive, dan juga saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu di bagian ini untuk mengunduh formulir-formulirnya untuk diisikan dan juga disebarkan, kemudian diinputkan ke LMS. Nah, terkait tentang refleksi dan hasil survei ini, dari Bapak Ibu sudah dimasukkan ke LMS atau belum? Kalau misalkan sudah, Alhamdulillah. Kalau misalkan belum, nanti dimasukkan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, nanti Saya untuk isian dari apa itu? Dari ini kemarin saya sempat melihat itu Pak Wid itu sudah, namun itu dulu ya, dulu beberapa hari yang lalu. Semoga setelah itu ada perkembangan untuk yang lain ya. Oke, berikutnya setelah kita refleksi hasil survei feedback 360, nanti penilaian diri sendiri tentang kompetensi guru penggerak, kemudian diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional, kemudian diskusi hasil lokakarya 2 yaitu keterlaksanaan dari tahapan bagja. Nah, di sini untuk yang poin kedua, di sini nanti ada kaitannya dengan PI 4 nanti Bapak Ibu. Jadi PI 3 ini nanti kita akan diskusi tentang rencana pembelajaran sosial emosional yang Bapak Ibu pelajari dari modul 2.2 yang kemarin telah dilakukan diskusi itu. Dan nanti setelah PI ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tugas yaitu untuk menyusun rancangan pembelajaran, baik itu dalam bentuk modul ajar maupun juga RPP. Yang mana RPP sosial emosional itu nanti akan Bapak Ibu terapkan
di PI 4 nanti. Jadi PI 4 nanti itu adalah fokusnya itu praktik pembelajaran. Nanti saya sebagai supervisor, nanti Bapak Ibu itu sebagai guru yang menerapkan pembelajaran. Dan pada kegiatan PI 4 nanti itu adalah seluruh proses kegiatan pembelajaran itu direkam dari awal sampai akhir. Nah, untuk kelancaran dari PI 4 itu, maka di sini dilakukanlah diskusi pada PI 3 ini nanti. Nah, itu. Kemudian setelah itu nanti penilaiannya adalah refleksi CGP Bapak Ibu nanti. Dan berikutnya untuk alokasi waktu per sesinya itu kira-kira seperti ini untuk P3 nanti. Jadi bagian awal nanti bagian awal pendampingan adalah 20 menit, kemudian bagian inti pendampingan itu adalah tentang refleksi hasil survei umpan balik 3.600 ini dan asesmen mandiri. Kemudian berikutnya adalah di sini rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, kemudian keterlaksanaan tahapan baca. Kemudian nanti bagian akhir. Nah, setelah itu nanti di sini Bapak Ibu akan mendapatkan tugas sebelum P4 nanti, yaitu nanti Bapak Ibu menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif. Nah, di sini sekaligus kita sepakati nanti untuk pengumpulannya itu kapan gitu ya. Nah, jadi nanti setelah selesai PI 3 ini, Bapak Ibu menyusun RPP yang memuat yaitu ada unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan juga budaya positif ini dimasukkan dalam sintak pembelajaran. Kemudian di sini nanti setelah mungkin ketika di tanggal 9 itu kan Bapak Ibu PI ini. Nah, setelah itu nanti segera disusun, kemudian nanti mungkin sekitar 2 minggu ya, nanti kita berikan tenggat waktu 2 minggu, nanti Bapak Ibu dikumpulkan untuk RPP ini lengkap, dikirimkan ke saya nanti untuk saya pelajari. Dan mungkin ada masukan-masukan yang akan saya berikan di RPP yang telah Bapak Ibu susun itu. Jadi nanti setelah PI 3, sekitar 2 minggu nanti Bapak Ibu membuat RPP ini. Kemudian berikutnya, jadi RPP yang telah Bapak Ibu susun ini nanti dikirimkan ke saya untuk saya berikan umpan balik, kemudian nanti saya kembalikan lagi, saya serahkan ke Bapak Ibu CGP untuk dilakukan perbaikan. Nah, setelah itu nanti kita menetapkan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan Bapak Ibu CGP, dan observasi ini nanti dilaksanakan minimal 2 jam pelajarannya. Jadi kalau misalkan ini nanti dilaksanakannya itu ketika PI 4 ya, sepertinya PI 4 nanti. Kalau pengalaman saya adalah nanti di PI 4 itu observasi. Jadi untuk gambaran dari PI 3 adalah seperti itu, dan untuk PI 4 gambarannya nanti kita sampaikan ketika pembekalan untuk menjelang PI 4 ya, supaya nanti pemahaman kita ini nggak bertumpuk-tumpuk nih. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah alat dan juga dokumentasi. Nanti sama halnya seperti biasanya yang Bapak Ibu siapkan besok itu hasil input instrumen lembar umpan balik ya. Nah, selanjutnya ini nanti Bapak Ibu kita akan diskusi tentang hasil inputan instrumen lembar umpan balik mulai dari rekas jawat, kepala sekolah, kemudian peserta didik itu. Kemudian nanti hasil keterlaksanaan dari tahapan bagja, ini hasil diskusi lokakarya 2 dulu itu nanti seperti apa. Kemudian sumber listrik dan juga diskusi. Dan selanjutnya di sini untuk ini nanti gambaran kegiatan di PI 3 yaitu diskusi PP dan CGP, kemudian mengisi daftar hadir, tanda tangan dan stempel SPD dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga foto dokumentasi. Nah, ini adalah terkait tentang yang dulu sudah kita bagikan dan tentunya Bapak Ibu telah mengunduh semua ya. Ini untuk asesmen mandiri, kemudian umpan balik kepala sekolah, umpan balik rekan sewat, kemudian isian kuesioner untuk siswa. Yang terakhir adalah refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Dan nanti ini adalah untuk link drive-nya. Namun saya tuh kok curiga ya, di sini link drive yang saya kirim itu isinya itu sudah lengkap ini. Tetapi ketika tadi saya buka, itu kok lewat akun lain ya, kok isinya tinggal 2.
Nah, untuk Bapak Ibu apakah kira-kira memang seperti itu Bapak Ibu? Saya kemarin Pak, download saya lewat LMS ini Pak yang isinya PI 6.1 sampai 6.5 itu tidak lewat Google Drive Oh iya, ini Pak. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bu kalau gitu. Memang unduhnya dari situ aja Hmm. karena di sini ternyata korup kayaknya ya setelah saya bagikan itu. Dan semoga Bapak Ibu seluruhnya itu melakukan hal yang sama terkait nanti. Nah, kemudian saya mohon nanti ini nanti kalau bisa Kiranya maksimal nanti malam itu Bapak Ibu tolong untuk ini dijadikan satu di-scan terus dikirimkan ke saya ya. Mulai dari ini asesmen mandiri, kemudian umpan balik kepala sekolah, umpan balik rekan sejawat seluruhnya dan siswa, kemudian refleksi ini mohon untuk nanti di-scan dijadikan satu gitu, nanti dikirimkan ke saya. Gitu ya. Nyun sewu Pak, ini saya untuk nyekennya sudah mengisi teman-teman dan kepala sekolah sudah mengisi. Untuk nyekennya itu nanti misalkan untuk guru kan 5 Pak, Iya. itu berarti dijadikan satu 5 orang itu jadikan satu atau per nama Pak? Dijadikan satu aja nggak Pak Bu? Ya nanti Oh ngaten diklasifikasikan sih. untuk kan jadikan satu file aja tuh. Misalkan dari kepala sekolah, terus berikutnya nanti guru 5 orang, terus bawahnya nanti siswa itu aja. Nah, untuk diri sendiri Pak, Nah pripun? untuk diri sendiri nanti ditaruh di paling akhir aja Bu nanti ya. Oh nggih, berarti itu nanti satu file nggih Pak nggih. Oke, dari keseluruhan itu nanti satu file dijadikan satu, dikombin gitu. Scan-nya pakai HP nggak apa-apa, yang penting Berlembar-lembar. terbaca. Nggih, iya Pak. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang izin ingin tanya Pak. ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Iya, saya Pak. Iya, Halo. oke, monggo Pak Wid. Untuk slide 7 Pak. Jangan tampilkan di slide 7. Slide 7. Oh iya, oke, ini. Nah, ini terkait umpan balik ini. Ini sing jenengan tampilkan umpan balik 360 PI 6. Padahal kemarin yang umpan balik itu kan di PI 2, Pak. Nanti kita uploadnya di PI 6 atau PI 2 itu. Untuk Kalau uploadnya, seingat saya itu PI 2 ya. iya di PI 2 Pak. Nanti untuk PI 6 kelihatan juga ada umpan balik lagi. Iya, heeh. Nanti sambil saya cek untuk di LMS-nya, karena saya melihat LMS itu nggak sama tampilannya dengan miliknya Bapak Ibu gitu. Kalau yang punya saya itu kemarin saya sudah upload kan, sudah upload itu di PI 2 Pak. 3 umpan balik 360 PI 2 itu kan ada yang umpan balik 360 itu kan ada dua, ada PI 2 dan PI 6. Mm-mm. Nah, yang pertama itu kemarin itu adalah pendampingan 2 kan kemarin kita pendampingan 2. Itu artinya umpan balik itu kan uploadnya kita tetap di PI 2 Pak, bukan PI 6. Nah, untuk Iya, PI 6 kemungkinan nanti ada pendampingan lagi untuk PI 6 dan umpan baliknya baru diupload di situ. iya betul. Oke, oke Pak. Ini kemarin. Terus untuk Pak urutan apa namanya urutan untuk mengcombine tadi yang di atas paling atas itu umpan balik dari siapa Pak? Kepala sekolah, Ya, dari kepala sekolah dulu. Setelah itu nanti guru, guru, setelah itu siswa, terus murid, yang terakhir baru kita. dari Bapak Ibu aja. Oke, siap. Oke. Sampun, Yang terima sewu kasih. Pak, kalau melihat ini nggih, bagian umpan balik ini di LMS ini, kan ini PI 1 untuk asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Ini berarti kita nguploadnya per item ini, Pak. Pak Wid, nggih ngoten Pak Wid, yang PI 2. Betul Bu, betul. Kalau saya Pripun? uploadnya itu misalkan untuk eh, apa namanya umpan balik rekan sejawat itu kan ada 5 minimal. Ya. Itu saya jadikan satu file. Oh, Itu baru saya ngaten. upload. Ya, yang Ya. murid juga sama. Oh, Artinya nggih. yang lebih dari satu file itu saya jadikan satu baru saya upload. Oh, nggih. Karena ini kan punya rumah sendiri-sendiri nggih, Pak. Nggih, kalau melihat ini loh, Pak.
Ya, ada Iya, Pak Mar ini kan sendiri-sendiri. rumahnya sendiri-sendiri. Tapi Ya, untuk kirimnya ke Pak Mar nanti satu file nggih Pak Mar nggih, tidak disendirikan seperti Ya, ini. nggih, betul, Bu. Oh, nggih, nggih, nggih Pak Mar, siap. Oh ya, Pak, di Nggih, situ terima kasih ketika nih, Pak. mengisikan, menginputkan umpan balik itu apakah hanya upload saja ataukah mengisi semacam kuesioner gitu, Pak? upload saja Pak. Seingat saya itu hanya upload itu. Kalau saya dulu itu mengisikan ulang gitu. Jadi ada seperti kuesioner kita pilih tombol pilihan mana gitu. Nggak ada, kita di situ adanya hanya unggah dokumen Pak. Oh gitu, ya ya. Ya, terus nanti untuk yang bagian terakhir itu ada umpan balik, refleksi hasil umpan balik itu. Oh iya ya, oke. Bagian refleksi umpan balik itu berarti kita menulis pernyataan atau bagaimana, Pak? Untuk bagian refleksi umpan balik itu ya, itu berupa kuis Bu itu. Oh, berarti kita mengisi di dalamnya situ nggih, Pak nggih. Ya, ngisi di situ. Nggih, bukan dokumen nggih, bukan upload dokumen. Bukan itu ada 8 soal, ada 8 soal Oh, refleksi di situ. nggih, siap, siap. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih, Pak. Yeah. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ini anu nggih, namung mengingatkan nggih Pak. Nanti untuk yang Ya. upload umpan balik itu uploadnya di PI 2 nggih. Ya Pak, siap PI 2 Pak, karena tugas kita kemana saya juga dulunya di PI 2 Pak, bukan PI 6 Ya, tadi. nggih. Nggih. Sampun Pak, monggo. Oke, Oke, monggo ya. lanjut, lanjut Mungkin Pak. ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, Bu Siti terlempar nih ya. Oke, nanti kalau tidak Cukup ada, saya rasa. berikutnya di sini nanti kita laksanakan sesuai dengan jadwal dan nanti saya tunggu untuk yang tadi di kompin ya, dikirimkan. Iya, siap. Baiklah, ini sudah selesai ya, nggak ada lagi yang dipertanyakan karena Bu Danik juga mau ada kegiatan dan tentunya Bapak Ibu juga ada kegiatan setelah ini. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada lagi, mungkin untuk kegiatan pagi ini, persiapan PI 3 ini cukup sampai di sini. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar untuk pendampingan individu yang ketiga. Mungkin saya akhiri dulu sampai sini Bapak Ibu seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini Bapak Ibu bisa ini